Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nabila Putri dengan NIM 231031067 dari SI 23A. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep supply chain management. Jadi, supply chain management adalah pendekatan strategis yang terintegrasi untuk mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dalam suatu sistem rantai pasok. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen akhir dengan efisiensi tinggi, biaya rendah, kualitas yang terjaga, dan kepuasan pelanggan yang maksimal. Supply chain management mencakup proses dari hulu ke hilir, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pengiriman ke konsumen. Nah, adapun tahap dalam supply chain management, yang pertama ada pengadaan bahan baku, yaitu merupakan langkah awal dalam rantai pasok. Pada tahap ini perusahaan melakukan kegiatan seperti mengidentifikasi kebutuhan, yaitu menentukan bahan baku apa saja yang diperlukan untuk produksi. Selanjutnya pemilihan pemasok, yaitu mencari pemasok yang menawarkan bahan berkualitas tinggi dengan harga kompetitif. Dan yang selanjutnya ada negosiasi kontrak, yaitu menyepakati harga, volume, dan jadwal pengiriman. Dan yang terakhir ada pemantauan pengiriman, yaitu memastikan bahan baku tiba tepat waktu dan sesuai spesifikasi. Nah, adapun contohnya yaitu perusahaan otomotif seperti Toyota bekerja sama dengan pemasok baja, kaca, dan komponen elektronik untuk memproduksi kendaraan. Tahapan yang kedua ada produksi atau manufacturing, yaitu tahap ini melibatkan transformasi bahan baku menjadi produk setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual. Aktivitas di dalam proses produksi meliputi ada perencanaan produksi dengan menentukan jumlah dan jadwal produksi, proses manufaktur dengan menggunakan teknologi kerja, mesin, dan teknologi untuk menghasilkan produk, dan kontrol kualitas dengan memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan sebelum didistribusikan. Nah, adapun contohnya yaitu sebuah pabrik pakaian memproduksi kaos dari kain katun yang dipotong, dijahit, dan dicetak sesuai desain. Tahap selanjutnya yaitu ketiga, penyimpanan dan logistik atau warehousing dan logistik. Nah, setelah produksi, barang jadi disimpan di gudang untuk menunggu proses distribusi lebih lanjut. Tahap ini juga mencakup pengelolaan transportasi untuk mengantarkan barang. Aktivitas utama adalah manajemen inventaris dengan memastikan stok barang di gudang mencukupi tanpa overstock atau understock. Selanjutnya ada pengemasan, yaitu melindungi produk agar tetap aman selama penyimpanan dan pengiriman. Dan yang terakhir ada distribusi logistik, yaitu mengatur transportasi dari gudang ke distributor, retailer, atau langsung ke konsumen. Adapun contohnya yaitu seperti Amazon mengelola pusat penyimpanan besar yang secara otomatis memproses pesanan untuk dikirim ke pelanggan di seluruh dunia. Tahap keempat ada distribusi atau distributor, yaitu melibatkan pengiriman barang dari gudang ke lokasi akhir seperti retailer atau pelanggan langsung. Proses ini mencakup yaitu manajemen jaringan distribusi, yaitu dengan mengelola jalur distribusi untuk menjangkau pasar secara efisien. Selanjutnya pengaturan pengiriman, yaitu memilih moda transportasi yang optimal seperti truk, kereta api, kapal, atau pesawat. Yang terakhir ada pelacakan pengiriman, yaitu menggunakan teknologi seperti GPS untuk memastikan barang sampai tepat waktu. Nah, adapun contohnya yaitu perusahaan logistik seperti DHL atau JNE mengantarkan paket dari penjual ke konsumen dalam waktu yang telah dipilihkan atau dijanjikan. Selanjutnya tahapan terakhir yaitu konsumen akhir atau end consumer, yaitu tahap ini terakhir dalam rantai pasok adalah ketika produk sampai ke tangan konsumen. Kepuasan pelanggan diukur melalui yang pertama ada kualitas produk, apakah produk sesuai dengan spesifikasi dan harapan pelanggan. Selanjutnya ada ketetapan waktu pengiriman, apakah barang tiba sesuai dengan jadwal. Dan yang terakhir ada dukungan purna jual
yaitu memberikan layanan tambahan seperti garansi, pengambilan, atau perbaikan. Nah, adapun contohnya seperti pelanggan membeli smartphone dari toko online, menerima produk tepat waktu, dan dapat mengajukan klaim garansi jika terjadi kerusakan. Nah, materi selanjutnya yaitu pengertian bullwhip effect. Nah, bullwhip effect adalah fenomena dalam manajemen rantai pasok yang terjadi ketika perubahan kecil dalam permintaan konsumen di tingkat hilir atau seperti retailer menyebabkan fluktuasi permintaan yang semakin besar saat bergerak ke arah hulu atau seperti distributor, pemasok, dan produsen. Fenomena ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang berlebihan dari efisiensi di seluruh rantai pasok. Adapun contoh sederhana bullwhip effect yaitu pertama, bayangkan sebuah rantai pasok susu kotak. Nah, yang pertama, konsumen biasa membeli 10 kotak susu setiap minggu. Suatu saat karena adanya diskon mereka membeli 15 kotak. Nah, selanjutnya toko grosir melihat peningkatan penjualan, lalu toko grosir mengira permintaan akan terus meningkat, lalu memesan 20 kotak susu dari distributor. Kemudian distributor melihat lonjakan pesanan dari toko grosir dan memutuskan untuk memesan 40 kotak dan produsen untuk berjaga-jaga. Dan produsen yang menerima pesanan besar dari distributor menganggap tren permintaan naik secara drastis sehingga meningkatkan produksi menjadi 80 kotak. Selanjutnya hasilnya kenaikan permintaan yang sebenarnya hanya 5 kotak di tingkat konsumen memicu lonjakan produksi hingga 80 kotak di tingkat produsen. Ketika permintaan kembali normal, produsen akan menghadap ke pihak stok, sementara distributor dan toko grosir akan mengalami kesulitan menjual persediaan mereka. Penyebab utamanya yaitu pertama, ada kurangnya komunikasi yang transparan, yang kedua ada pesanan yang berlebihan karena perkiraan tidak akurat, dan yang terakhir ada lead time yang panjang. Nah, adapun proses utama skor yaitu pertama ada plan atau perencanaan. Proses ini melibatkan perencanaan strategi untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cara yang efisien dan efektif. Ini mencakup perencanaan produksi, perencanaan kapasitas, perencanaan sumber daya, dan penjadwalan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan rantai pasokan berjalan lancar. Yang kedua ada sort atau sumber. Proses ini berfokus pada pengadaan bahan baku dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi. Ini mencakup pemilihan dan pengelolaan pasok, pengadaan barang, serta manajemen kontrak dengan pemasok untuk memastikan kualitas dan ketersediaan bahan yang tepat waktu. Nah, yang ketiga ada make atau pembuatan, yaitu proses pembuatan melibatkan semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk. Jadi, ini mencakup produksi, perakitan, pengelolaan, dan pengemasan produk. Efisiensi dalam proses ini sangat penting dan mengurangi biaya dan meningkatkan waktu siklus produksi. Nah, yang keempat ada deliver atau pengiriman. Proses pengiriman berfokus pada distribusi produk ke pelanggan. Ini mencakup manajemen persediaan, pemenuhan pesanan, transportasi, serta pengiriman produk tepat waktu ke tujuan akhir, baik itu pelanggan atau toko retail. Dan yang terakhir ada return atau pengembalian. Nah, proses pengembalian berhubungan dengan pengelolaan barang yang dikembalikan oleh pelanggan, baik karena cacat, ketidaksesuaian dengan pesanan, atau alasan lainnya. Proses ini juga mencakup pengelolaan barang yang rusak, penggantian produk, dan pengelolaan limbah atau produk yang tidak terpakai. Selanjutnya, studi kasus perusahaan teknologi JKL. Nah, masalah utama yaitu perusahaan JKL yang memproduksi perangkat keras komputer mengalami masalah dalam memenuhi permintaan pasar karena sering kehabisan stok komponen yang penting yang menghambat produksi dan pengiriman produk. Adapun akar penyebabnya, yang pertama itu perencanaannya, yaitu perusahaan tidak memiliki sistem perencanaan permintaan yang terintegrasi dan cenderung mengandalkan perkiraan manual yang kurang akurat. Yang kedua ada sumber pengadaan atau source.
ketergantungan pada beberapa pemasok internasional yang menghadapi masalah pengiriman dan keterlambatan produksi. Ketiga, pembuatan, yaitu kapasitas produksi yang terbatas dan ketidakfleksibelan dalam menyesuaikan dengan perubahan permintaan yang cepat. Selanjutnya yang keempat ada pengiriman, yaitu masalah dalam koordinasi logistik menyebabkan pengiriman produk menjadi terlambat. Nah, adapun solusi dari masalah tersebut yaitu perencanaan atau plan dengan implementasi sistem ERP yang terintegrasi untuk memperbaiki perencanaan permintaan dan memastikan kesesuaian antara permintaan pasar dan kapasitas produksi. Yang kedua, pengadaan dengan diversifikasi sumber pasokan dan menjalin kemitraan lebih kuat dengan pemasok lokal untuk mempercepat pengadaan bahan baku. Yang ketiga ada produksi dengan meningkatkan kapasitas produksi dengan investasi pada teknologi, otomatisasi dan sistem produksi yang lebih fleksibel. Dan yang keempat ada pengiriman atau deliver menggunakan platform logistik digital untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi pengiriman serta mengurangi keterlambatan. Nah, adapun hasil yang diharapkan dengan perencanaan yang lebih baik, pasokan komponen yang lebih stabil, dan proses produksi yang lebih efisien, perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar lebih tepat waktu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Itulah beberapa penjelasan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.